Shalom, salam sade, salam hijau royo royo, iki piye rek. Udah lama nggak nyanyi iki piye ya. Waletku ake duite, mantap. Disorong BTC Dom turun 61. Udah jadi pas ya, dia punya crypto bill. Makanya 2 hari lalu ada yang talk gimana, saya bilang gak usah takut, biarkan dia lobby lagi kan, itu akan lewat nanti ya. Pas hijau market semua ya kan, langsung positif. ETH 3006 naik lagi ya kan, altcoin langsung. BTC Dom drop lagi ke 61. Ini yang kita tunggu-tunggu, kita harap ya kan, ini yang positif sekali. Kok XRP kenapa terbang? Ya, mantap lah, crypto bill udah pas, itu stablecoin LLUSD itu akan naik gitu. Nah, dia banyak ini. Jadi dia positif sekali XRP kan. Jadi kalau yang dulu hina-hina XRP, meringis lo sekarang ya kan. XRP yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu dihina, sekarang jadi primadona. Mantap kan? XRP Army mantap ya. Sedap ya. Kenceng dia naik. Koin Amrik, Habarian mantap juga, pada naik lah. Ya, positif sekali. Jadi Jumat ini enak sekali lihat ya, Jumat berkah ya. Nah, nanti yang sholat itu semangat sholatnya. Ya kan? Dagangan sepi kan, lihat porto naik, ada duit kan, udah agak lebih semangat ya kan. Nah, pokoknya sedap lah ya sekarang lihat portonya kan. Mantap sekali ya. Inilah big bill yang kita tunggu-tunggu ya kan. Kita doa-doa supaya ini big bill disuntik masuk market. Nah, basah lagi itu market, yang sebelum ada big bill kering dia. By the way, sekarang market cap naik lagi dia 4,1% di 3 triliun,92 billion. Mantap. Volume naik lagi 15,2%, yaitu di 227,5 billion. Sedap kali lihatnya ya. BTC Dom 61. Waduh, enak kali kita lihat. Kita berapa lama tuh kita doa supaya turun, dicekek terus. Akhirnya kan, nah udah turun gini kan sedap kita lihat ya. Ini kalau bisa makin drop dia ya, kita doa terus lah. ETH makin ini ada yang sorong ya. Jadi crypto bill itu pas, itu sangat positif. Nah, ternyata itu seperti yang bilang lobby ternyata 2 hari lalu itu enggak pas ya. Itu enggak pas, selisih berapa voting kalau nggak salah 215 sama 211 ya, kala waktu itu nggak pas kan. Dan ternyata nggak pas itu ada 14 orang Republikan yang nggak vote gitu. Mereka tolak nih gitu. Ternyata bukan mereka tolak, ada yang nggak sepakat. Mereka Republikan ini mau lebih jelas lagi tuh regulasinya. Gua mau ini. Jadi deal lagi gitu sama yang lain. Republikan lobby, udah ini akhirnya ya pas, karena 14 orang dari Republikan yang waktu itu street, mereka ini kan harus jelas nih undang-undangnya, crypto bill-nya ya kan. Jadi di situ ternyata belum cukup ngomong penjelasan. Nah, terus dijelasin lagi, di lobby lagi dia maunya apa. Akhirnya oke, di vote. Nah, pas semalam pas ya kan, lewat langsung market positif sekali kripto ya kan. Mantap sekali, XRP terbang terus ya kan. Ini kalau yang gua yang tanya-tanya, kok sangkut saya suruh switch ke research, mereka nggak switch. Nah, sekarang pada nyesel, gua rasa pasti ada yang nyesel gitu. Tapi mau apa dibilang,
nasi udah jadi bubur, ya kan? Ini udah barang udah terbang gitu. Sekarang Fear and Greed 71% di Greed. Altcoin season mantap, naik terus dia. Wah, 42%. Ayo, naik lagi biar semangat. Ya kan? Koin-koin swing gua hijau terus. XRP gua mantap sekali, ya. Pada hijau royo-royo iki piye kire. Cardano juga mantap, udah di 85 sen. XLM bounce back 49 sen, ya. Sui $4. Habar kenceng, habar 20, udah 28 sen lagi. Ayo AVAX, ya, AVAX 24. Gua ada swing AVAX juga ini. Gua tunggu-tunggu dari double bottom masih lelet nih. Naiknya slow but sure. Ini harus lebih ke atas lagi nih, ya. AVAX, ya. Ayo. Kamu bisa AVAX. FunEgg mana FunEgg? FunEgg, ayo sorong duit lu, sorong dulu tuh AVAX. Gua ada AVAX juga. Crow lumayan juga, ya kan, koin-koin Ambrik balik, ya. Nah, kemarin kalau ada yang scalping Ethereum klasik lumayan tuh, ya. Mantap, mantap. Flare mantap juga. Flare nendang juga. Boleh tahan. Boleh tahan, mantap. Enak sekali lihat, ya. Ini hijau-hijau begini, ya. Sedap, apalagi koin yang kita hold gainnya lumayan gitu kan. Aduh, enak sekali lihat. Walaupun semalam gua kena tendang. Nggak apa-apa, ya kan, scalping iseng, duit kecil kena tendang nggak apa-apa. Yang penting yang agak gede gitu, yang rada duitnya agak gede di ini hijau, itu yang semangat liatnya, ya kan. Itu yang lebih penting. Ini yang kasihan Polkadot nih. Orang udah naik tinggi begitu, dia naiknya hijaunya hijau tipis, naiknya tipis gitu, ya. Nanti kalau pas ada koreksi, dia ikut turunnya turun kenceng gitu. Ini kena olah sama si Gavin ini. Memang sulit lah. Dia orangnya smart, si Gavin Wood, ya. Cuma orang kalau nggak bisa manage uang, suka party, suka oye, ya kan. Habislah duit ini. Padahal dia smart itu, orangnya pinter itu Gavin Wood. Tapi agak anomali juga semalam, ya. USD sama SAU itu data retail sales semua bagus gitu. Harusnya dolar lebih menguat gitu, tapi enggak gimana menguat gitu, ya. Yen masih posisi lemah di 148,5. Ini tadi sebelum saya buat video, saya baru ada masuk SAU. Tadi 2 jam yang lalu ada yang nanya, saya kok udah masuk gol nggak? Waktu itu saya belum masuk, saya masih lihat ini gimana, masih ini. Terus sebelum upload video, saya pas cek, saya lihat dia agak, ya udahlah, saya coba ambil long di 33 triple 3.
triple 33.333, di situ saya ambil long di hari Jumat ini untuk SAU ya. Kayaknya saya rasa bisa agak hijau. Ini saya lihat event hari ini gitu. Padahal awalnya saya kurang mau ini, terus kemarin itu kan CPI-nya naik kan. Nah terus ini di Jumat ini dia Michigan 1 years inflation kemarin itu udah naik kan. 5 years inflation ini dia nggak taruh estimasinya loh, forecastnya. Sebelumnya ada tapi estimasinya nggak ada gitu ya. Harusnya kalau saya perkirakan, kalau kita lihat dari CPI harusnya ya memang minggu lalu dia udah naik tuh ya. Udah naik tuh. Tapi kalau lihat dari data CPI ada kenaikan, kemungkinan ini naik lagi gitu. Masih naik ini. Dan saya agak curiga kemarin data retail semua bagus, data dolarnya nggak menguat gitu. Ya. Nah, mungkin malam ini dolar juga sideways atau merah tipis ya, kemungkinan gold bisa hijau gitu. Nah pas tadi agak merah di 3333 saya lihat, pas lihat jatuh saya nunggu bisa masih mau naik, nggak mau, saya lihat mau mantul, ya udah saya masuk di situ ambil long ya, karena saya lihat di ininya event malam ini Michigan 1 year sama 5 years inflation, saya rasa inflasi ada kenaikan, juga dia punya Michigan consumer expectation itu drop gitu, turun dia ya, yang sebelumnya 58,1 dia baik, ada mengalami perbaikan, naik. Nah ini drop balik nih di 55 kalau lihat forecastnya, estimasinya dari 58,1 ini perkiraannya 55, berarti turun ya. Nah kalau inflasinya naik terus consumer ekspektasi turun di Juli ya kan, consumer sentiment agak ada naik kalau lihat ini, tapi saya nggak yakin juga ya. Jadi kalau lihat overall dari datanya ini, mungkin dolar bisa masih sideways, agak melemah dikit, merah tipis gitu. Dan SAU mungkin di Jumat ini saya rasa akan tutup hijau gitu. Maka tadi agak merah tipis, saya ambil long aja ya untuk SAU. Nah, sedangkan untuk kripto nggak scalping, nggak apa, saya nikmati swing saya sama yang saya serok XRP bukan swing, biarkan ya. Kemarin saya ambil balik pas dia drop di $1.97, karena saya udah lihat ini, wah ini udah mau, ini prosesnya udah mendekati mau kelar gitu ya kan. Ditambah lagi dengan apa tuh, aduh agak suara juga itu truk sampah ya. Mudah-mudahan swing saya makin ini ya kan. Avax ayo tembus lagi ke atas, you double bottom 24 nggak cukup itu, $24 something belum cukup naiknya, harus lebih kenceng lagi ke atas. Ayo slow but sure. XRP enak sekali lihatnya ya kan. Ambil di $1.97 pas drop itu, bulan-bulan kemarin itu pas lagi ini ya kan. Nah ini udah mantul 360, itu $2 aja waktu itu, $2. Saya tanya, saya suruh switch, kalau yang sangkut mereka tanya, saya bilang ya itu masukan dari saya, kalau kalian sangkut mau ini switch aja ke coin reserve, terutama XRP saya bilang ya. Jadi kalau mereka ini ya lumayan, tapi kalau nggak denger ya nyesel. Tapi ya itulah rezeki masing-masing lah ya, nggak bisa dikatakan ini ya kan. Dia juga nggak berani gimana mau ngomong, nanti kalau misalnya belum naik nggak ada, atau koin yang dia lepas naik malah saya disalahkan, sering begitu. Cuma ya saya kasih saran ke coin reserve, ya cuma kasih pandangan long term, Anda stabil gitu
ya. Jadi itu sih untuk hari ini, semangat kita lihat Jumatnya juga Jumat berkah, ya kan. Serangan Israel di Syria nggak ngaruh, ini lebih ngaruh Trump. Dia punya kebijakan crypto bill-nya, ya kan, udah pas undang-undangnya, ya kan, di Kongres. Ini udah ini. Jadi anti CBDC mantap, ya kan. Tapi walaupun dibilang anti CDBC, nanti ujungnya di belakang juga disetel balik, sama aja dikontrol stable coin, ya. Tapi ya itulah, ini yang udah pasti dia seakan ini juga sebenarnya dia mempertahankan dominasi USD-nya gitu. Itu salah satu alasan sebenarnya, makanya saya yakin sekali crypto bill ini stablecoin akan pas. Kenapa? Saya udah tahu, karena itu mereka alihkan. Nah, saya udah bahas kan, crypto bill ini di print, Trump secara ini dia alihkan ke digital gitu. Jadi orang walaupun dedolarisasi dengan segala hal minyak atau apa, tapi satu sisi lagi itu transaksi juga dari lewat digital payment itu sama aja pemakaian, jadi dia switch ke arah digital gitu. Itulah teknik dia, dan mulai start di tokenize. Nah, kayak XRP kenapa naik langsung terbang terus belakangnya, enggak nonstop dia naiknya ini. Kalau kita lihat ya kan grafiknya terbang terus kan, itu karena terus banyak proyek baru digarap. Ini selain kebetulan in the same time, dalam waktu sama crypto bill disahkan, dia sendiri lumayan kemarin itu dapat garap kerjasama sama California State, ya kan, payment sistemnya, dan dia dapat lagi yang lumayan dari Dubai sama Uni Emirat Arab, yaitu tokenize untuk real estate sama land, tanah. Jadi sistem token di Dubai itu di tokenize juga ke kripto dengan XRP gitu, RLUSD gitu. Jadi makanya XRP ini yang hina-hina dulu, yang apa, karena dulu startnya, sekarang nih primadona, saya kasih tahu kamu, ya. Jadi kita nggak boleh hina, ngejek. Anda nggak tahu, saya dari dulu saya yakin XRP, walaupun ada yang komen nyindir, yang dia bahas koin tua, koin lama, mereka nggak tahu ini yang proyek beneran gitu, ya. Walaupun dijegal karena tahu lawan-lawannya ini, paus-paus yang nggak suka ini, dengan segala apa, sekarang udah nggak bisa stop. Memang udah jalannya. Kebetulan Trump yang jadi presiden kan, nah fair, nggak ada ininya, dia juga mau digitalisasi USD-nya, ya udah sejalan, ya kan. Nah, walaupun XRP ini Garlinghouse dia dari California, tapi dia bukan ke ini Demokrat, dia justru dikerjain Demokrat gitu. Udah, si Trump tarik, ayo ikut satu proyek sama gua, ya kan. Makanya XRP ini menjanjikan. Makanya saya pas saya riset, saya dapat ini, wah ini $1.97 juga saya serok balik semua. Padahal saya awal-awalnya itu tahun kemarin udah sempet lepas gitu, di bawah harga, tapi begitu saya cek, saya dapat informasi itu, saya serok-serok balik gitu. Nah, karena kedepannya itu banyak sekali kerjasamanya. Ini udah kelihatan, apalagi dengan disahkannya crypto bill ini, ya, stable coin ini, karena dia XRP kan proyeknya itu kerjasamanya beda dengan koin-koin lain yang dia dari dulu walaupun dijegal, dia sudah kerjasamanya sama central bank antar negara lagi, ya, bukan sekedar payment gitu, enggak. Jadi dia antar, jadi itu akan gede.
Apalagi nanti kalau dia udah menang total, inkrah secara hukum dia kuat sekali gitu. Ya, udah inkrah kuat secara hukum, udah reserve lagi. Ayo, di compare sama yang lain nggak ada sekuat dia ke depannya. Makanya saya suruh ambil XRP, itu alasannya. Cuma kadang mungkin orang nggak percaya kan, malah ada yang ngejek lah komennya sih, yang dia bahas koin-koin kuno katanya. Ya mereka nggak tahu. Tapi ya itu, ya mantap lah. Terserah masing-masing, rezeki masing-masing. Saya cuma berikan satu pandangan yang positif ke depan. Oke, begitu aja di hari Jumat ini. Semuanya happy lihat market sekarang. Salam Syariah dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.